Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 3, pembelajaran ketiga dengan muatan bahasa Indonesia, IPS, dan PPKN. Sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Pertama-tama kita akan membahas muatan bahasa Indonesia. Sekarang perhatikan di hadapan kalian, di sini ada 3 orang anak yang sedang membaca buku yang sama. Nah, salah seorang dari anak ini mengatakan bahwa bukunya bagus sekali dan dia ingin membuat ringkasannya. Nah, dia bertanya pada temannya apakah masih ingat caranya untuk membuat ringkasan, dan temannya mengatakan bahwa dia masih ingat caranya. Apakah kalian juga masih ingat cara membuat ringkasan? Baik, kita akan ingat kembali cara meringkas sebuah bacaan. Pertama-tama, kalian bacalah terlebih dahulu teks tersebut dengan cermat. Setelah kalian baca, kalian identifikasi pokok-pokok pikiran dari setiap paragraf. Kemudian, rangkailah kalimat-kalimat pada pokok pikiran tersebut menjadi sebuah paragraf yang padu. Setelah itu, kalian baca kembali hasil ringkasannya agar sesuai dengan kosakata yang baku dan juga ejaan yang benar. Jadi, ini adalah cara meringkas bacaan. Nah, sekarang kita akan mencoba meringkas sebuah bacaan dengan ide pokok. Nah, kalian bacalah terlebih dahulu teks ini dengan cermat. Baik, setelah kalian baca, sekarang kita akan tentukan ide pokok dari paragraf pertama teks ini. Siapa yang tahu apa ide pokok dari paragraf pertamanya? Ya, ide pokoknya paragraf pertama adalah masyarakat Indonesia selalu menghargai warisan budaya nenek moyangnya, mulai dari kelahiran hingga kematian. Kemudian untuk paragraf kedua, ide pokoknya adalah ada kecenderungan masyarakat untuk mengurangi kegiatan tradisinya. Nah, setelah mendapatkan ide pokok dari masing-masing paragraf, di sini kita akan membuat ringkasan teksnya. Di sini kita tinggal gabungkan saja antara paragraf 1 dan paragraf 2. Nah, seperti ini. Ini kalimat yang pertama, ini adalah paragraf 1. Dan kalimat yang kedua, ini adalah paragraf kedua. Di sini ada kalimat ketiga merupakan tambahan ringkasan dari teks ini. Sekarang kita akan masuk pada muatan IPS. Kalian perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian ini. Ya, di sini ada gambar sekelompok nelayan yang sedang menjala ikan dan ada sekelompok petani yang sedang menanam padi. Nah, kira-kira apa ya tujuan dari aktivitas ini? Ya, kedua aktivitas ini bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan serta pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Nah, ini gambarnya sama dengan yang tadi. Sekarang, kira-kira apa manfaat dari aktivitas pada gambar pertama ini? Yaitu aktivitas menangkap ikan. Apa manfaatnya bagi kita semua? Ya, manfaat aktivitas menangkap ikan ini adalah untuk pemenuhan kebutuhan ikan di masyarakat. Jadi, kalau nelayan tidak melaut, maka masyarakat tentu saja akan kesulitan untuk dapat ikan. Kemudian, gambar yang kedua, ini gambar petani yang sedang menanam padi. Nah, apa manfaat kegiatan ini? Ya, manfaatnya adalah untuk pemenuhan kebutuhan padi di masyarakat. Kalau petani tidak menanam padi, maka masyarakat tidak akan bisa memakan nasi sebagai bahan makanan pokok.
Jadi, terdapat banyak bentuk interaksi manusia dengan lingkungan yang dilakukan dalam pembangunan nasional. Masyarakat didorong untuk mengoptimalkan potensi daerahnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mereka. Bagi daerah yang penghasil sayur, maka mereka bisa meningkatkan hasil sayurnya. Begitu juga dengan yang menghasilkan padi, mereka bisa meningkatkan hasil padinya. Dan juga ikan, mereka meningkatkan hasil ikannya. Untuk daerah yang menghasilkan kerajinan-kerajinan seperti pemahat dan juga pembatik, mereka bisa terus meningkatkan hasil dari pembuatan pahat dan batiknya agar kesejahteraan mereka dapat meningkat. Nah, sekarang perhatikan di hadapan kalian ada gambar seorang ibu dan anaknya. Di sini sang ibu sedang membantu anaknya belajar dan sang anak berkata bahwa ia sudah selesai mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya. Dan ibunya berkata kalau dia anak yang hebat karena sudah menyelesaikan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab. Sekarang kita akan masuk pada muatan PPKN. Orang yang bertanggung jawab itu akan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, ya. Jadi, orang yang bertanggung jawab itu karena dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, maka akan lebih dihormati dan dipercaya oleh masyarakat. Tapi kebalikannya, jika seseorang tidak bertanggung jawab, maka dia akan menanggung akibatnya. Nah, apa ya akibatnya jika kita tidak bertanggung jawab atau kita tidak memiliki sikap bertanggung jawab? Akibatnya kita menjadi orang yang tidak dipercaya dan juga tidak dihormati di masyarakat. Akibat yang berikutnya, kita bisa menimbulkan kerusakan di lingkungan sekitar dan juga dapat membuat hubungan sosial dengan masyarakat menjadi tidak baik. Nah, jadi ini adalah akibatnya jika seseorang itu memiliki sikap tidak bertanggung jawab. Ibu harap di sini kalian semua memiliki sikap bertanggung jawab, ya, karena kalian semua adalah anak-anak yang hebat. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.